Indeks harga saham gabungan bergerak volatile sempat terkoreksi pada sesi pertama, namun berhasil rebound. IHSG ditutup naik 8,21 poin atau menguat 0,13% ke 6.262,22. 5 dari 11 indeks sektoral menguat, sedangkan 6 indeks lainnya melemah. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar terjadi pada sektor barang baku yang naik 3,23%, sedangkan indeks yang terkoreksi paling dalam dialami sektor barang konsumen primer yang turun 1,19%. Total volume perdagangan saham hari ini mencapai 13,01 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai 10,23 triliun rupiah. Sesuai ekspektasi, saham BMRI menjadi salah satu saham teraktif dengan nilai transaksi mencapai 2,8 triliun rupiah yang ditutup menguat 6,69% ke level 5.025 rupiah. Untuk mengetahui lebih jauh terkait pergerakan IHSG hari ini, saat ini kita akan berbincang dengan Mayang Anggita, Senior Technical Analyst Panin Sekuritas. Selamat sore Bu Mayang. Halo, selamat sore. Bu Mayang, apa kabar Bu? Baik, Mbak Maria. Baik, Bu Mayang, kita langsung saja. Ini sebenarnya faktor apa yang menjadi penggerak IHSG kita untuk hari ini, Bu? Oke, jadi mungkin aku tarik agak panjang ya, Mbak. Kalau misalkan selama sepekan ini memang benar IHSG itu sangat volatile di tengah tensi dagang di seluruh dunia ini yang kayaknya mulai picking up gitu seiring dengan pernyataannya Presiden Trump sejak libur Lebaran kemarin sampai dengan sekarang-sekarang ini kayak gitu. Nah, kemudian ada kemarin itu aku lihat ada statementnya Bu Sri Mulyani. Jadi beliau ini menceritakan bahwa sebenarnya belakangan ini dunia itu berputar rasanya cepat banget gitu. Jadi kalau misalkan kita tarik mundur nih Mbak, waktu zaman Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Kedua, itu kan beberapa negara, terutama negara Barat, ini mereka kayak mulai bikin bersekutu atau membuat persatuan seperti itu berdasarkan range daerahnya, di mana semua negara ini berusaha untuk membuat tatanan ekonomi baru supaya bisa kuat sama-sama, bisa maju bersama. Tapi belakangan ini justru sekarang udah mulai blur nih. Jadi kita nggak bisa lagi bilang yang mana kawan, yang mana lawan, karena kok kayaknya semuanya eh, tegang gitu ya belakangan ini. Dan semua negara itu pastinya fokus untuk kemajuan domestiknya dulu atau kemajuan negaranya sendiri dulu gitu. Jadi makanya sekarang tuh ada nih istilah America First, China First, Indonesia First, dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nah, jadi harapannya tadi udah sempat dibahas juga di cuplikan video tadi bahwa saat ini yang pasti di dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi sebagai investor yang bijak itu kita juga harus bisa beradaptasi, bisa lebih fleksibel gitu, terutama dengan dunia yang kayaknya berputarnya cepat sekali gitu kan. Nah, jadi harapannya para investor atau mungkin terutama pemirsanya kabar bursa supaya nggak kaget lagi gitu. Karena jangan sampai ada berita ini kaget, ada berita itu kaget gitu. Jadi portofolionya sendiri bingung gitu. Karena variabel kontrol itu kan ada di diri sendiri. Jadi kita mau memilih apakah dengan berita ini mau pesimis dan masih wait and see atau justru malah optimis karena sebetulnya terutama dari hari Rabu kemarin ya, meskipun IHSG-nya dibuka dengan trading halt, tapi kita itu ada beberapa saham itu justru naiknya lumayan gitu. Nah, kemudian untuk hari ini IHSG-nya ditutupnya menguat, sebetulnya udah diprediksi dari tadi pagi karena kemarin itu kan ditutupnya di atas MA5. Maka secara teknikal ada potensi melanjutkan penguatan. Cuman ini tadi aku baca untuk dari dalam negeri sendiri itu ada pemerintah memberikan angin segar ya. Jadi pemerintah ini ada menunjukkan komitmen
untuk menjaga iklim usaha kita. Salah satunya membuka ruang revisi untuk aturan pajak gitu, dan ini tuh harapannya bisa mendukung aksi korporasi dan lain-lain. Jadi harapannya pelaku pasar, pelaku usaha ini bisa lebih fleksibel lah. Jadi nggak terlalu terbebani sama kebijakan tarif yang terjadi di internasional. Jadi dengan pelaku usahanya ini dirangkul sama pemerintah, harapannya perekonomian kita juga bisa lebih solid kayak gitu. Ya Bu Mayang, kalau di masa lalu pasca Perang Dunia Kedua itu negara-negara Barat bersekutu membuat tatanan ekonomi baru, tapi kalau untuk saat ini sudah tidak jelas mana kawan, mana lawan, di mana setiap negara sedang Iya, mengusahakan yang terbaik untuk negaranya sendiri. Dan tentunya di tengah ketidakpastian global ini, ketika baca berita-berita ekonomi, jangan kagetan ya Bu, begitu Bu. iya, karena kalau kalau kita ingat nih Mbak, dulu kan waktu setelah pasca Perang Dunia Kedua, udah mulai tuh ada yang namanya WTO, ada IMF, ada World Bank, terus ada jadi kita tuh kayak membuat suatu sistem supaya bisa berjalan bersama. Cuman untuk saat ini mungkin masing-masing negara fokus sama negaranya masing-masing, dan sebagai pribadi juga harapannya kita fokus ke variabel yang bisa dikontrol alias persepsi kita terhadap semuanya ini gitu. Jadi harapannya lebih aware sama informasi yang ada, tapi juga jangan sampai jadi kaget-kaget terus gitu. Karena kalau misalkan setiap hari ada yang baru, nanti portofolionya bingung gitu, Mbak. Baik Bu, mungkin sistemnya saat ini sedang error parah ya Bu. Bu Mayang, ini kan Iya. ada 4 saham big banks yang mencatatkan ARB setelah turun 15%. Nah, apakah ada peluang dari penurunan harga saham big banks tersebut? Dan seperti apa untuk gambaran resikonya, Bu? Oke, untuk saham big bank seperti misalkan BCA, Bank BRI, Mandiri, dan Bank BNI, BRI, Mandiri. Nah, empat bank besar itu sebetulnya kita tahu bahwa fundamentalnya ini kan cukup kuat ya. Nah, seiring dengan harganya yang terkoreksi sudah cukup dalam, maka ini tuh sebetulnya jadi lebih bagus karena kan kita punya saham blue chip atau kita punya saham yang good quality lah kalau misalkan kita beli buah ya. Kita punya barang yang good quality tapi terdiskon banyak gitu, dan ini merupakan momentum sebetulnya untuk mulai cicil beli bertahap atau spekulatif buy gitu. Beli aja pelan-pelan nggak apa-apa karena ini merupakan opportunity untuk melakukan aksi beli. Nah, pelemahan ini kalau menurut pemantauan aku sendiri, jadi itu tuh sebetulnya disebabkan karena adanya beberapa bank yang pembagian dividen kayak gitu. Nah, biasalah kalau misalkan setelah dividen pas ex-date itu kadang-kadang dia suka ada penurunan. Biasanya penurunan itu segede yield dividennya itu sendiri gitu. Jadi uh, volatilitas ini merupakan hal yang wajar, wajar banget. Dan kalau misal pun ada terkoreksi itu juga koreksi wajar aja gitu. Jadi harapannya pelaku pasar nggak perlu panik ya, tetap optimis karena sebetulnya kita uh, peluang itu akan selalu ada gitu di terutama di bursa ya, karena dari 900 saham yang ada di bursa nggak mungkin 900-900-nya merah gitu kan, pasti ada aja yang hijau. Itu artinya peluang akan selalu ada, jadi harapannya tetap optimis, tetap semangat, karena jangan sampai kita yang khawatir dan pesimis ini malah justru ketinggalan momentum gitu, Mbak. Ya, Bu Mayang, ini kita beralih soal tarif impor Trump. Seperti apa dampaknya terhadap harga saham dan kinerja emiten seperti Integra Indo Kabinet atau Wood? Sebab kita tahu ya kalau Wood ini kan mencatat ekspor ke Amerika Serikat itu mencapai 90,27% dari penjualannya. Apa analisis Anda terkait ini? Iya, untuk Wood sendiri sebenarnya kalau untuk emiten yang ekspor impor ini
berkaitan erat sama yang namanya currency. Jadi kalau misalkan US dollar menguat terhadap rupiah begitu, maka ada ada jeda yang lumayan banyak gitu. Karena kan dia jualannya pakai US dollar kan. Gitu. Jadi dia mendapat sentimen positif dari currency itu tadi. Cuman kalau dilihat dari sisi teknikal, sebetulnya kita juga bisa trading pelan-pelan aja, cicil beli bertahap aja gitu. Karena dengan kondisi market yang lagi volatile seperti ini, itu kita banyak saham-saham yang udah mulai posisinya udah cukup murah, cuman disarankan untuk tradingnya jangka pendek aja atau day trade aja dulu. Karena untuk mengantisipasi pergerakan apa lagi nih yang bakalan terjadi kayak gitu. Iya, Bu. Ini kan kita lihat juga pasar saham Indonesia ini kan anjlok cukup signifikan, tembus all time high di bulan September 2024 yang lalu. Nah, kira-kira kapan pasar kita ini akan berbalik untuk bullish? Lalu strategi apa yang harus dijalankan oleh investor menghadapi musim bearish panjang saat ini, Bu? Oke, sebetulnya koreksinya ini termasuk koreksi wajar, Mbak. Jadi kalau misalkan kita tarik mundur, mungkin sekitar 5-10 tahun ke belakang, itu trennya masih terjaga bullish gitu atau uptrend. Jadi sebetulnya nggak perlu terlalu khawatir karena memang kita udah on the right track begitu. Nah, kemudian untuk kapan reboundnya tentu aja kita juga nggak ada yang tahu ya. Cuman kalau ngelihat dari arah pergerakan trennya, memang dari September itu trennya bearish karena ya wajar aja karena kan udah naik lumayan panjang tuh dari awal 2024. Tapi kalau ngelihat dari jangka panjangnya itu trennya bullish gitu. Nah, dengan kondisi IHSG yang juga terdiskon lumayan dalam, apalagi dibandingkan dengan negara-negara tetangga lainnya atau negara Asia lainnya, itu tuh sebetulnya opportunity juga untuk IHSG. Karena apa? Kita punya saham-saham blue chip, saham-saham yang good quality, yang fundamentalnya bagus, tapi harganya sudah terdiskon lumayan banyak gitu. Jadi mungkin kalau untuk sekarang bisa mulai standby cash aja, atau supaya bisa apa namanya memanfaatkan setiap momentum yang ada di market ini, aku lebih merekomendasi untuk tradingnya harian aja gitu, day trade aja supaya kita bisa lebih fleksibel. Iya, Bu Mayang, terakhir seperti apa review pergerakan IHSG sepanjang pekan ini serta prediksi arah IHSG dan saham rekomendasi untuk pekan depan, Bu? Oke, untuk prediksi IHSG-nya saat ini tuh sebenarnya uh, volatilitas yang terjadi di pasar saham dalam negeri ini sebetulnya merupakan cerminan dari kondisi pergerakan harga di luar gitu. Karena kalau aku perhatiin, memang sentimennya itu lebih banyak dari global ya, kayak gitu. Makanya kita meresponnya juga cukup volatile. Jadi untuk sekarang mungkin pelaku pasar bisa lebih apa ya, lebih aware sama informasi yang ada, tapi juga disikapinya nggak yang terlalu pesimis atau terlalu optimis gitu, jadi sedang-sedang aja. Tapi kita tetap fokus sama portofolionya masing-masing dan tetap fokus untuk cari peluang, karena peluang itu akan selalu ada dan ya kayak gitu. Untuk saat ini IHSG itu memang udah di area supportnya, jadi tren jangka pendeknya memang masih bearish benar dari September, akhir September lah ya. Itu memang masih bearish, cuman saat ini itu udah di sekitaran area support. Nah, dengan hari ini yang ditutup di atas MA5, sebetulnya ini bagus karena ini ada peluang untuk melanjutkan penguatan kayak gitu. Jadi mungkin kalau untuk saham-saham kita tuh mulai dari hari Rabu kemarin kita juga udah mulai memantau saham-saham emas karena emas itu kan sudah mulai terdiskon tuh waktu eh, Senin, Selasa, Rabu kayak gitu. Dan sekarang ini udah mulai naik dan bikin all time high yang baru. Jadi mungkin untuk teman-teman bisa mulai cek tuh saham-saham komoditas gold atau yang dia punya tambang gold kayak gitu. Itu bisa mulai bisa di hold kayak gitu. Jadi tapi tetap fokus sama resistennya
Jadi kalau misalkan sahamnya udah kena area resisten, jangan lupa untuk amankan cuan, seperti itu, Mbak. Baik, Bu Mayang, dari, dialog kita pada sore hari ini, saya tangkap beberapa poin penting, saya tangkap ada 3 poin penting, Bu. Yang pertama, volatilitas ini merupakan, hal yang biasa dan, jangan panik, tetap optimis karena selalu ada peluang di tengah situasi yang kurang baik. Lalu yang kedua, sebaiknya trading harian. Dan yang ketiga, saham-saham komoditas gold patut dicermati. Terima kasih Bu Mayang untuk waktu serta analisis dan insight berharga yang sudah dibagikan kepada sahabat kabar bursa pada sore hari ini. Sehat selalu Bu, happy happy weekend Bu. Thank you.